Saya lanjutkan lagi ya untuk video ketiga. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang ataupun malam ya yang menonton. Oke, tadi kita sudah membuat terkait indeks PHP ya di front end di luar sendiri untuk mengarahkan ke dalam front end indeks PHP. Kemudian setelah itu kita buat di config, yaitu untuk melakukan config ke dalam database ya. Jadi di dalam database-nya ini nanti akan kita buat ya. Anda arahkan dulu, Anda arahkan dulu ke dalam folder config ya. Ini sampai tanda panahnya ini berpindah ya. Jadi sampai tanda panahnya ini berpindah. Nah, ini arah ke bawah. Kemudian Anda bisa klik kanan di sini. Ya, klik kanan new file. Nah, di sini Anda beri nama contoh aja ya, db.php. Pakai nama lain boleh? Boleh. Ya, jadi ini hanya untuk memudahkan kita bahwa di sini adalah proses config-nya di sini. Ya, jadi untuk memudahkan saja. Di sini Anda buat file PHP-nya. Ya. Anda buat dulu tag-nya penutup. Kemudian Anda buat di sini host. Oke, sesuaikan dengan host yang ada diinstal di SAM Anda. Contohnya di sini adalah hostnya adalah localhost. Kalau nanti di real server itu bisa dibuat sesuai dengan IP yang ada di server. Kemudian usernya, defaultnya kalau Anda menginstal SAM itu menggunakan root. Ya. Jadi bisa banyak user ya. Cuma di sini karena untuk pelatihan kita gunakan root. Yaitu adalah yang standar digunakan di dalam proses akses yang ada di web server contohnya seperti SAM. Kemudian di sini kita buat DB-nya ya, karena tadi adalah namanya DB namanya blok DB ya. Namanya adalah blok DB. Kita sesuaikan. Oke, kemudian di sini kita buat connection. Nah, di sini beda dengan kemarin. Di sini kita menggunakan MySQL. MySQL-nya menggunakan yang konsep ya sama-sama, enggak masalah ya. Jadi ini kita akan gunakan yang ada di sini untuk memperkaya coding kita ya. Jadi bisa dengan MySQL yang kemarin ataupun model objek seperti ini. Kemudian kita cek connection-nya. Jika dia connect ya atau tidak ada error di sini. Nah, jika dia ada error, maaf ya. Maka di sini saya akan berikan pesan koneksi gagal. Ya, ini standar ya. Di mana-mana juga akan mengajarkan cara yang sama ya. Biarpun nanti di dunia nyata kita nggak akan menggunakan konsep yang sederhana ini ya. Jadi kita akan menggunakan model dan metode yang ada. Contoh kita menggunakan framework ya, seperti itu. Nah, ini adalah penggunaan dari DB PHP-nya. Ya, jadi DB PHP kita buat. Kemudian tadi sudah kita buat sini. Kemudian di login ya. Sebelum ke login kita bisa masuk ke backend terlebih dahulu ya. Jadi nanti di dalam backend, CSS dulu aja deh. CSS ya. Oke, kita tambahkan stylenya di sini ya. Style.css. Kasih nama style.css ya. Jadi namanya disesuaikan dengan penamaannya yang dikelompokkan ya. Contoh CSS berarti kita kasih nama style.css. Ya. Jadi di sini kita akan buat sederhana dulu ya. Contohnya kalau Anda lihat di tutorialnya itu Anda sebenarnya bisa copy saja ya. Tapi saya tidak sarankan ya. Jadi Anda benar-benar harus benar-benar bisa memahami ya. Kalau bisa ya kita coba coding gitu ya. Sebenarnya kalau nanti Anda katakanlah untuk pakai bantuan AI dan sebagainya bisa. Cuma ini untuk kebutuhan Anda belajar ya. Jadi untuk kebutuhan Anda belajar ya benar-benar harus pastikan Anda bisa ya. Minimal Anda melakukan
coding terlebih dahulu biarpun masih nyuntuk ya. Jadi seperti itu. Nah, di contohnya di situ sudah ada ya. Ini Anda bisa pakai ya codingnya seperti ini ya, ataupun nanti penggunaannya dari CSS-nya seperti ini ya. Oke, jadi itu nanti Anda bisa ketikkan ya sesuai dengan contoh yang sudah saya berikan. Jadi kita lanjutkan ya. Jadi di sini kita akan coba buat ya, sesuai dengan yang ada di praktiknya ya. Ya, jadi yang ada di prakteknya jadi nanti samakan persis ya yang ada di tutorial saya. Kemudian Anda tulis font family. Di font family-nya boleh bebas ya. Kita spek aja Arial di sini. Kemudian background color-nya kemudian margin set apa ini kemarin 0 ya, contoh aja ya. Kemudian paddingnya kita set 20 px. Oke, setelah itu kita buat juga apa namanya H2 ya. H2-nya berapa, text align-nya saja yang kita set center, text align center. Jadi nanti yang ada di dalam H2 akan otomatis center. Kemudian di situ nah seperti ini ya. Oke, jadi kita buat artikel. Di artikel itu nanti kita buat contohnya background color atau background Anda bisa set putih. Nah seperti ini. Kalau mau di set warna lain bisa nggak? Bisa. Nanti Anda bisa arahkan seperti ini. Nah, jadi Anda bisa set seperti ini. Ini pun sama. Jadi nanti ada color picture-nya atau apa ini dialog untuk color-nya ini. Itu kita bisa gantikan. Ya. Kemudian padding. Ini sesuai selera ya. Ini kita contoh dulu aja. Nanti kita akan modifikasi dengan menggunakan beberapa template ya. Jadi biar mudah dalam atau biar menarik juga. Kemudian border radius sama dengan 6 pixel. Kemudian max width-nya kita set 700 px. Kemudian 0 spasi 0 spasi 5 px spasi RGBA-nya kita pakai yang RGBA saja. Jadi nanti ada transparansi ya. Seperti itu 0,0,0, ini RGBA-nya sudah 0,1 ya, 0,1. Kemudian di sini di A ya, ini text decoration-nya ya, text decoration-nya kita buat non saja ya. Jadi seperti itu. Color-nya juga oke, color-nya kita set. Nah ini sudah keluar, Anda nanti bisa set ya, atau saya punya apa namanya, punya kode hex sendiri Pak untuk menyesuaikan dengan warna saya, boleh, nanti Anda tinggal sesuaikan. Kemudian di form kita tambahkan juga margin 0, kemudian width-nya 400. Nah ini disesuaikan saja, nanti kita bisa rubah juga ini ya, kita akan bisa rubah sesuai nanti CSS yang akan kita bangun. Ini bisa lebih menarik ya dari segi tampilan dan sebagainya. Kemudian margin bottomnya 10 px ya, ini Anda bisa tentukan nanti paddingnya 6 px. Oke,
Ini adalah pembuatan ya. Jadi nanti hasilnya bisa seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjut saja langsung ke front end. Kita buat di sini ini CSS-nya ya. Jadi CSS-nya sudah selesai. Ya, nanti Anda bisa tentukan gitu kan sesuai dengan yang Anda inginkan ya CSS-nya. Ini contohnya di sini saya sudah berikan contohnya seperti ini ya. Jadi nanti kalau mau diganti yang lain ya monggo mengikuti dengan apa yang Anda inginkan. Oke, kemudian di front end ini saya buat sama new file lagi ya, kasih nama index.php. Nah, ini adalah yang diakses oleh pengguna ya, kita gunakan HTML5, ketik ht HTML5. Nah, tampilannya seperti ini ya. Jadi nanti Anda bisa buat ya. Nah, jangan lupa yang paling atas ini nanti kita harus sambungkan dengan config ya, karena nanti di sini rencananya akan menampilkan data-data yang sudah Anda isi ya, yang Anda isi dari database Anda gitu ya. Jadi sini titik-titik slash. Nah, kenapa titik-titik? Jadi lokasinya di sini kita harus mengakses ke DB. Ya, jadi kita harus keluar dulu itu dengan menggunakan titik-titik, itulah rootnya. Kemudian Anda bisa pilih ya, contohnya seperti ini ya. Jadi ketiknya seperti ini, ketik 2 saja, Anda ketik titik-titik, nanti akan slash, ini akan keluar. Nah, untuk memudahkan, Anda pilih front end, slash lagi, ya, kemudian masuk di sini, index PHP. Nah, jangan lupa ditutup, kemudian ditutup lagi. Ya, sorry kok index PHP. Kita masuk ke DB ya. Maaf. Sini masuknya ke config. Nah, ini dong. Ya, sorry. Ini untuk melakukan koneksi ya. Nah, oke, seperti ini ya. Jadi kita buat dia koneksinya seperti ini. Kemudian title-nya Anda bisa buat blog sederhana. Nah, nanti mau disesuaikan yang lain juga bisa. Ya. Kemudian nanti Anda bisa buatkan stylenya di sini, umpamanya div dulu. Contohnya adalah di sini load.php ya, untuk masuk ke loginnya. Href-nya di mana? Ingat itu href-nya, karena di sini belum ada ya out-nya, nanti kita bisa pagarkan dulu ya, nanti dipagarkan dulu, kemudian ketik dulu di sini login admin ya, nanti kita akan isi ya, isi sekaligus kita modifikasi. Kemudian tadi ada H2 juga ya, H2. Nah, di situ artikel terbaru. Nah, kemudian nanti Anda buat di dalam ini, yaitu untuk menampilkan seluruh data-data yang ada di tabel pos. Oke, kita buat dulu di sini PHP. Jangan lupa ditutup dulu. Nah, seperti ini. Saya akan buat SQL. Di sini select bintang from apa tadi namanya? Tabelnya post ya. Post order by untuk mengorder urutan tanggal pembuatannya ya, diwakili oleh create add ya, created add tadi itu descending ya. Jadi descending itu urutannya dari yang terakhir ke bawah ya. Jadi itu adalah yang akan kita tampilkan. Kemudian di sini result sama dengan itu query. Di sini adalah SQL-nya. Ya. Kemudian kita bisa cek if result 6 row. Nah, 6 rows-nya di sini sudah ada ya. Jika ada itu berarti lebih dari 0. Ya, kalau tidak ada kan kosong ya. Nah, ini kalau ada maka kita akan tampilkan. Nah, di sini kita gunakan perintah looping while. Nah, di sini
row-nya atau result. Nah, oke, kita kasih row aja. Di sini row-nya sama dengan result fat assoc. Ini apa? Fat assoc. Oke, fat assoc seperti ini. Ya, kemudian kita akan tampilkan seperti ini. Ya. Oke, while oke. Di sini ternyata ditutup dulu. Ininya saya pindah karena kita akan looping dia. Nah, akan di sini. Nah, nanti ini kita akan sambung buat PHP lagi ya. Jadi akan buat kita PHP lagi. Ya, sebelumnya kita taruh dulu di sini div pakai kelas artikel tadi pakainya apa? Kemudian di situ ada untuk menampilkan title ya. Jadi kita akan menampilkan title. Nah, maksudnya apa? Jadi di sini ya, di sini HTML special karakter. Jika nanti Anda buat format-format yang ada HTML-nya, contoh bold dan sebagainya, itu nanti dia akan bisa dibaca ya. Kemudian di sini ini akan memotong konten ya, kontennya tuh umpamanya ada 1000 konten gitu. Dia akan dipotong dari 0 sampai 200 karakter saja. Kemudian sisanya akan diberikan titik-titik gitu ya. Jadi kalau Anda nanti coba lihat di blog itu, biar nanti tulisannya selalu sama itu kalau ditampilkan di depan. Jadi biar nanti tidak panjang, tidak pendek gitu kan. Ya, atau nanti kalau terlalu panjang kan jadi tidak sama. Nah, di sini ada kita wakili dengan 0 sampai 200 saja yang ditampilkan. Ini adalah fungsi yang ada di PHP, string text, substring, dan NL2BR. Ya, seperti itu. Nah, itu nanti yang akan digunakan. Nah, kemudian Anda bisa tambahkan juga untuk ini dipostingnya kapan nih? Ya, ini adalah perintah untuk postingnya. Ya, jadi dipostingnya kapan? Nah, diwakili oleh apa? Oleh create at di sini. Di sini D, M, dan Y. Date, month, dan year. Seperti itu. Nah, jadi itu adalah contohnya. Ya, jadi contohnya dari PHP-nya. Ya. Oh, sorry, ini ada. Ini nih saya ganti dulu ya. Oke, ininya ada yang tidak terlihat nih. Nah, oke, gini ya. Jadi dia ada yang error tadi. Kalau di running nanti error. Oke, ini belum ditutup ya. Belum ditutup oleh div ya. Ini divnya ini kan belum tutup kan. Div yang mana nih? Ada div kah? Belum tertutup. Div artikel. Oh ya, div artikel. Div artikel di sini harusnya. Div artikel. Ya, oke, div artikel. Kemudian, nah, setelah nanti sudah muncul semua. Ya, jadi setelah sudah muncul di sini, kita harus selesaikan atau umpamanya tidak ada data ya, sini and while ya. Jadi kalau sudah habis atau tidak ada data, nanti kalau sudah habis berarti dia and while berhenti looping seperti kemarin ya. Ingat, jadi kalau di while itu dia akan dieksekusi sampai datanya itu tidak ada ya. Jadi kalau datanya itu tidak ada, dia akan selesai dieksekusi ya. Ini Anda bisa tambahkan paste style di sini. Oke, contohnya apa? Belum ada artikel. Ya, jadi seperti ini ya. Kemudian jangan lupa nanti tutup juga and if. Ya, oke, selesai. Jadi ini nanti kan kita tampilkan. Nah, nanti kalau untuk stylingnya nanti kita akan sesuaikan ya. Contohnya di P ini nanti tulisannya bisa apa namanya,
bisa tengah. Nah, ini kamu bisa buat style sheet atau style sheet yang terpisah ya di sini, atau kita buat styling seperti ini untuk memudahkan biar cepat saja gitu ya. Tapi ya sarannya memang menggunakan CSS yang eksternal, bukan di inline seperti ini gitu. Ya, itu contohnya. Nah, ini artikel terbaru H2-nya juga kita bisa tambahkan untuk loginnya mana nih umpamanya. Tambahkan di sini. Nah, oke, itu dulu untuk video ketiga. Kita lanjutkan ke video keempat untuk backend ya. Jadi nanti sambil dikombinasi dengan Anda melihat di tutorial yang saya buatkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.